Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Mirza Yusa. Baik, kali ini kita akan membahas perihal penting nih. Saya akan menjawab pertanyaan lagi yang mungkin juga cat lovers juga sering menanyakan tentang ini ya. Boleh nggak sih kucing itu disteril? Penting nggak sih kucing itu disteril? Lalu apa yang terjadi jika kucing itu tidak disteril? Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Sebelumnya saya sampaikan silahkan ditonton video saya sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan silahkan di subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya. Untuk yang ingin bertanya silahkan di komen di kolom komentar di bawah. Nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut ada baiknya kita intro dulu ya. Oke, baik, kita lanjut. Sebenarnya tentang hal ini banyak pro dan kontra ya. Tapi saya di sini akan menjelaskan saja tentang manfaatnya, menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan tadi ya, lebih tepatnya. Sangat banyak pet owner khususnya cat lovers yang mungkin ketika mendengar kucingnya untuk disteril, jawabannya tapi kan kasihan. Dia tidak bisa beranak lagi, tapi kan kasihan. Dia nggak bisa kawin lagi. Kasihan, kasihan, dan kasihan. Tetapi ketika kucingnya birahi tidak dikawinkan, mungkin ada usaha untuk mengawinkan, tetapi nggak ada pejantan di lingkungan ataupun di daerah pemilik, tidak ada yang memelihara lawan jenisnya. Nah, baik, mengenai kondisi ini, ketika kita sudah mengadopsi kucing, jadi kita harus siap dengan segala resiko dan kebutuhannya. Kita udah pikirkan tentang kebutuhannya ke depan, bagaimana ketika dia sakit, ketika dia pengen kawin, jadi kita sudah mempersiapkan semuanya, atau kita sudah atur ancang-ancang kita nanti harus gimana, atau mengadopsi lawan jenisnya, atau kita menghubungi rekan-rekan yang lain untuk bisa saling berbesanan lah ya istilahnya. Semua itu sudah dipikirkan. Nah, jangan sampai ketika kita mengadopsi si kucing, yang ada dia malah tersiksa ketika dia muncul hasrat birahi untuk kawin, tapi kita tidak mengawinkannya. Nyesek sih. Nah, baik, kembali lagi ke pertanyaan ya. Saya akan menjawabkan satu persatu pertanyaannya. Pertama, boleh nggak sih kucing disteril? Nah, kalau pertanyaan ini mungkin kembali lagi ke owner ya. Nah, ini keputusan penting yang harus owner pikirkan. Yang jelas, kita mempunyai hak atas kucing kita dalam hal kebaikan. Jika itu baik maka lakukan, tetapi jika itu mungkin merugikan, stop aja. Owner yang harus mengambil keputusan penting ini. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Penting nggak sih kucing itu disteril? Lalu apa manfaatnya? Nah, kalau pertanyaan ini saya akan menjawab sangat-sangat penting. Karena dengan steril kita dapat menurunkan risiko terkenanya beberapa penyakit. Kanker ovarium, kemudian bisa kanker prostat, kemudian juga bisa infeksi saluran rahim, atau juga piometra. Nah, ini kasus-kasus yang paling sering terjadi jika kucing birahi tetapi tidak dikawinkan. Kalau yang prostat tadi khusus untuk kucing jantan ya. Baik, ini saya kasih contoh satu pasien saya ya. Saya tampilkan fotonya. Ini kasus piometra ya. Jadi adanya akumulasi nanah di dalam rahimnya akibat infeksi. Baik, saya tampilkan videonya. Ini video operasinya. Nah, sudah kan? Bayangkan dia menanggung derita 1,5 tahun belum pernah dikawinkan dan berakibat rahimnya itu infeksi dan menyebabkan yang namanya kasus piometra. Sangat kasihan ya. Jadi baik, kita lanjut, akan saya jelaskan lebih jelas lagi. Harap disimak baik-baik supaya nanti jangan terjadi kesalahpahaman. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika kucing itu tidak disteril? Pertanyaan ini jawabannya kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Karena dapat penyakit ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi harap jika kucingnya sudah birahi, dikawinkan saja, dicari pasangan, atau mungkin bisa dicarikan pasangan dari kucing liar. Cuman itu beresiko ya. Jadi kalau memang kondisinya tidak ada pasangan, lebih baik disterilkan saja. Kemudian apa yang terjadi jika kucing tidak disteril? Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ke kucing liar, populasinya akan meningkat. Kucing di pasar-pasar tuh akan lebih banyak. Kemudian di mana-mana akan banyak kucing. Makanya ada program dari pemerintah untuk mensterilkan kucing-kucing liar.
nanti ditandai itu di telinganya itu dikasih tanda, misal dipotong sedikit, itu berarti kucing itu sudah disteril. Nah, setelah disteril bukan berarti tidak ada risiko ya, semuanya ada risiko. Jadi risiko setelah disteril mungkin akan lebih cepat obesitas. Nah, makanya kenapa kucing setelah disteril itu akan lebih mudah obesitas, karena metabolismenya itu sedikit melambat. Jadi saran saya dijaga pola makannya, kemudian buat dia lebih sering bergerak. Jangan makan tidur, makan tidur, makan tidur. Nanti efeknya ke jantung lebih besar. Itu sangat berbahaya. Jadi saya sampaikan untuk cat lovers, untuk kucingnya yang sudah 2 atau 3 kali melahirkan, lebih baik juga disteril, karena semakin ke depan dia umurnya semakin tua, terus birahi, kemudian kawin, kemudian beranak, itu akan memperburuk kondisi dia. Sekarang sudah jelas apa yang saya sampaikan kan, jadi sudah bisa ditarik kesimpulan. Memang ini keputusan yang mungkin agak berat ya untuk pemiliknya, harus benar-benar dipikirkan. Jika memang kucingnya tidak dikawinkan, ya sudah disterilkan daripada dia juga tersiksa. Dan sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat supaya ke depan cat lovers akan lebih bijak lagi, lebih bisa mempertimbangkan lagi dalam melakukan sesuatu. Silahkan dibagikan video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.